Halo, assalamualaikum. Ini adalah review fase pertama dari Asus Zenfone 9. Ada maksud di balik kata fase pertama tadi ya. Saya memang berencana bikin reviewnya lagi, terutama setelah kejadiannya seperti ini nih. Jadi naskahnya sudah selesai saya tulis duluan, beberapa hari setelahnya Asus Zenfone 9 ini kebagian update Android 13. Jadi mungkin nanti ada video selanjutnya setelah pemakaian lebih lama dan di posisi Android yang lebih baru ya. Artinya sampai saat ini memang saya tidak ada rencana buat jual kembali ponsel mungil nan gahar ini. Kesan pertama yang sangat impresif mengamankan posisinya sebagai pendamping ponsel utama saya. Kalau mau langsung ke kesimpulan, jelas worth it lah ya. Rp7.999.000 sudah dapat Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan masih dapat cashback Rp650.000. Rasanya sulit disaingi oleh smartphone resmi manapun. Kekurangannya gampang. Tidak punya kemampuan wireless charging dan RAM 6GB-nya mulai terasa sempit buat saya yang handle banyak media files untuk posting ke berbagai sosial media platform. Sederhananya sih kayak gini ya, pernah sekali waktu saya hendak posting story di Instagram, sudah saya edit-edit, sudah siap post, tapi saya butuh copy link dari aplikasi lain dulu. Saya tinggalkan ke aplikasi lain, lalu kembali ke Instagram, ternyata reload ya. Alias pekerjaan saya tadi nggak kesimpan sama sekali. Apalagi Zen UI yang nyari stok ini juga nggak latah dengan tren virtual RAM dari brand Cina hingga brand Korea. Sementara penjualan varian RAM 8GB belum dimulai juga dan harga dari varian RAM 16GB terpaut cukup jauh ya. Dan rasanya bakal overkill serta tidak se-worth it varian yang termurah ini yang RAM-nya hanya 6GB. Tapi kalau buat main PUBG Mobile, pindah ke Instagram, ke YouTube dan balik lagi, entah kenapa malah nggak reload nih. Oke, lalu untuk urusan wireless charging, ini lebih ke pola pemakaian saya sekarang yang tiap ngantar anak sekolah di pagi hari, jadi waktu buat ngecas smartphone di holder yang bisa wireless charging di dashboard mobil saya. So, kalau jadiin Zenfone 9 sebagai smartphone daily driver saya, mungkin pola charging saya yang harus berubah ya. Dan sudah sih, dua hal itu doang yang bikin galau selama ini. Saya sendiri belum memaksimalkan pemakaian kameranya, cuma sudah bisa dilihat sih kualitas hasilnya sangat memadai ya. Serta fiturnya juga memenuhi kebutuhan saya untuk bikin konten. Di mana ada Pro Video Mode, kemudian bisa rekam hingga 8K 24fps dan bisa juga 4K 60fps buat bikin beauty shot slow motion dari gadget yang sedang saya uji pemakaiannya. Jadinya kalau lagi ngafe dan nemu spot cantik buat bikin b-roll, saya tinggal pakai smartphone ini saja. Hypersteady alias gimbal stabilization ada ya untuk resolusi maksimal Full HD 60fps, meski memang jarang saya gunakan dengan pola kerja yang saat ini saya jalankan. Untuk foto, kedua kamera belakangnya juga handal. Wajar karena keduanya pakai sensor berkelas dari Sony. Yang jelas, tongkrongan kameranya lebih menarik untuk dibahas nih. Super standout ya pastinya, selain besar-besar, cara menampilkan frame tiap lensanya juga terasa berkelas dan intimidating. Ini penting buat ngasih kesan pertama ke calon pembeli nih, kalau ponsel ini punya kamera yang bagus-bagus. Upgrade jauh lah ya dari desain kamera maupun bodi keseluruhan Zenfone 8 yang dulu mah. Masih perlu dibahas nggak sih compactnya ponsel ini? 5,9 inci tuh dimensi layarnya. Meski bezel layarnya tak setipis Galaxy S series, saya sejauh ini oke-oke saja. Kuncinya adalah bersyukur, itu pasti ya, dan juga sadar akan harganya yang bisa dibilang jauh terpaut di bawah Galaxy S series. Kalau urusan compact, maka Zenfone 9 ini mungkin akan disandingkan orang dengan Galaxy S22, Xiaomi 12, dan mungkin iPhone 14. Satu yang jadi pembeda, Zenfone 9 masih punya jack audio 3,5mm, yang lain tidak ya. Tapi kamu juga harus terima kalau bodinya jadi lebih tebal dibandingkan smartphone compact yang lain. Untuk masalah kemewahan, Zenfone 9 sih tidak kalah. Namun, stylenya yang mengadopsi tema cyberpunk mungkin akan membuat banyak orang kesengsem dan sebagian lagi malah tak suka.
Sekali lagi, urusan selera mah wajar banget kalau berbeda ya. Namun, layar ponsel ini memang asli flagship level nih. Mulai dari panelnya yang Super AMOLED, dukungan HDR10+, brightness hingga 1100 nits, refresh rate sampai 120 Hz, hingga lapisan Gorilla Glass Victus yang jadi andalan dari layarnya ini. Meski tak punya in-display fingerprint scanner, tapi always on display-nya real beneran selalu always. Ya, harus diakui posisi tombol powernya memang kurang ke atas sedikit sehingga jempol saya sekarang harus lebih ditekuk saat ingin memindai sidik jari. Lama-lama bakal terbiasa sih, toh akurasinya baik dan juga responsif. Yang saya suka dari smartphone ini adalah kehadiran menu gesture yang bisa bikin double tap buat screenshot dan juga buat fungsi lain. Ini mengingatkan saya sama Pixel 6a yang sempat saya pakai dulu. Nah, loudspeaker stereonya juga flagship punya nih. Outputnya kencang dan depth serta sound quality yang dihasilkan juga berkelas. Dengan dapur pacu seperti ini, urusan gaming sih udah pasti lancar ya. Apalagi saya kan cuma main PUBG Mobile. Yang penting, settingan grafisnya bisa mentok banget ke Smooth Extreme atau Ultra HD dengan frame rate ultra. Main di Smooth Extreme selama setengah jam, hangat memang sudah sedikit terasa, tapi yang penting sekali lagi hangatnya bisa menyebar di frame logamnya, yang artinya heat dissipation systemnya bekerja dengan baik. Dan lagi kan wajar ya kalau lebih hangat dari ponsel mid-range karena saya bermain di settingan frame rate yang lebih tinggi dari biasanya. Saya sendiri enjoy main di layar mungilnya, mungkin karena saya cuma main buat fun aja ya, bukan kompetitif. Sementara satu hal yang sangat memuaskan saya adalah battery life-nya. Ponsel mungil dengan dapur pacu kencang tapi bisa menembus 24 jam dengan mudah adalah sesuatu yang langka. Di skenario dengan penggunaan nyaris full Wi-Fi, sekitar 95% lah dari total durasi, Zenfone 9 ini bisa bertahan selama 29 jam dengan screen on time 7 jam kurang 7 menit. Pemakaian kebanyakan untuk YouTube dan Instagram, serta install dan juga jalankan aplikasi AnTuTu Benchmark. Oh ya, FYI, skornya tembus 1 juta ya, dan pas mau benchmark, otomatis dia bakal masuk ke mode high performance. Bahkan beberapa jam setelahnya masih di mode ini ya, dan saya harus kembalikan ke mode balance secara manual. Jadi battery usage di skenario pertama ini termasuk beberapa jam penggunaan di mode tinggi ini ya. Nah, skenario berikutnya full on Wi-Fi meski selalu terpasang 2 SIM card dan always on display sudah menyala sekitar 17 jam ya sehari. Dan pemakaian lagi-lagi didominasi oleh streaming di YouTube, video, dan sedikit online shopping sama Instagram. Hasilnya, saat banyak idle begini, dia bisa bertahan selama 43 jam alias 1 hari dan 19 jam dengan screen on time yang turun ke 5 jam dan 5 menit saja. Kalau lebih idle lagi, dengan screen on time yang hanya sampai 4 jam karena makin jarang dipakai, dia bahkan bisa 2 hari 2 malam ya on Wi-Fi. Nah, skenario terakhir yang sempat saya coba yang paling mencerminkan penggunaan real, ini nyaris tanpa Wi-Fi, ya bisa dibilang 10% doang ya pakai Wi-Fi, dipakai install dan main PUBG Mobile, nonton bola di video.com, tetap YouTubean juga, dan juga dipakai anak saya nonton Prime Video. Zenfone 9 ini ternyata masih bisa bertahan 26 jam alias tembus 1 hari 1 malam tetap dengan screen on time 6 jam kurang 2 menit saja. Buat ukuran ponsel berbaterai 4300 mAh dan ditenagai Snapdragon 8 series, ini sih mantap ya. Buat yang belum tahu, ponsel ini sudah mengantongi rating IP68 untuk ketahanan dari air dan juga debu. Ini adalah salah satu spek yang biasanya memang diusung oleh ponsel flagship. Jadi asli ya, cuma kurang di wireless charging saja. Zenfone 9 ini kalau dari segi fitur sih buat saya, sisanya sudah cukup buat saya untuk keep ponsel ini ke depan dan belum tahu kapan akan dilepas lagi. Tapi juga belum bisa buat gantiin daily driver saya saat ini, wong saya saja meninggalkan Galaxy S22 buat pakai HP yang sekarang ini.
So, kita udahin dulu videonya di sini kali ya. Saya mau masukkan dulu ke laci nih handphonenya dan teman-teman boleh lihat langsung contoh hasil kameranya berikut ini. Mudah-mudahan nanti saya masih ada umur buat bikin video reviewnya di Android 13 mungkin setelah 3 bulan mungkin. Ya doain aja ya. Oke, thanks for watching guys. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video 4K dan ada stabilization. Audionya silahkan disimak. Saya pakai masker jadi nggak terlalu kencang kali ya. Sini mau turun tangga. Stabilisationnya nyala ya, normal tapi nggak bisa hyper steady di depan. Jadi kemungkinan ada cropping dibanding tanpa stabilization. Jadi kalau kurang wide ya wajar karena ada ace cropping. Tanpa stabilization karena saya duduk doang diem kayak gini dan ini dalam mobil, jadi mungkin pencahayaannya rada beda tapi audionya harus lebih jelas kan, terutama saya nggak pakai masker juga dan lebih wide ya, nggak terlalu nge-crop ya kalau tanpa stabilization. Saya masih rekam di 4K, jadi kamera depan di 4K masih bisa jalan di 30 fps, kalau Full HD bisa sampai 60 fps. Ini rekam di Full HD 60 fps dan stabilization normal nyala. Jadi cropping lagi mungkin lebih jelek hasilnya karena kan kalau frame rate-nya nambah, shutter speed-nya makin cepat, jadinya nggak seterang tadi. Ya, buat perbandingan aja ya. Karena tetap videonya bakal saya render ke 24 fps nih buat YouTube ini.